Welcome back to Jangan Dipaksa Podcast and please enjoy the show. Jan, lu pernah nggak kepikiran kayak seumur hidup lu gitu, lu pengen switching karir, Jan? Well, tiba-tiba gua ngomong beginian lu. Switching karir. Nih kalau gua ngomongin bos gua denger pusing nih. Pusing, kaget nanti. Lu kepikiran nggak pernah kayak, kan lu sekarang lu punya job dengan titel tertentu kan? Yes. Terus kayak lu kepikiran nggak sih kayak di suatu masa atau sekarang mungkin switching karir? Kalau sekarang nih jangan sampai salah jawab saya nih. Oh, gini. Gini aja. Biar aman ya. Kita main aman. Tapi dulu iya. Dulu gua pekerjaan gua sekarang itu adalah hasil dari gua menentukan untuk switching karir. Wow. Gimana emang ceritanya? Karena dulu gua kerja di lapangan. Gua ya di bagian produksi, gua di lapangan. Ya udah yang karena gua ngerasa kurang cocok deh. Kalau gua waktu itu konteksnya karena gua ngerasa kurang cocok sama pekerjaannya juga salah satunya. Ya udah akhirnya gua memutuskan untuk berada di pekerjaan yang sekarang di mana gua rasa kayak gua lebih cocok deh. Dan ya benar, alhamdulillah gua setahun 3 tahun lah ya, 3 tahun hampir mau jalan 4 tahun di titel pekerjaan yang sama. Walaupun pindah tempat lah gitu. Kayak gitu sih. Dan akhirnya lu menemukan pekerjaan yang lebih cocok sama personality lu. Yes, untuk sekarang bisa dibilang ya, gue merasa lebih cocok. Kalau gue boleh tahu kan karena kalau gue pribadi gue belum pernah switching karir ya. Jadi lu pun gak kepikiran atau gimana? Pengennya sih yang duitnya lebih gede ya. Ya gue gak apa-apa kalau switching karir kalau yang duitnya lebih gede. Ya gak apa-apa, gak masalah. Iya gak ada masalah kan. Cuman FYI sebenarnya kalau kerjaan gue yang sekarang itu kayak gayung bersambut antara mimpi yang dulu gue ucapkan sama kenyataan sekarang. Gue tuh dulu sebelum gue milih jurusan teknik mesin, Jan, itu gue ketemu sama temen gue, terus dia bilang katanya itu waktu gue sebelum kuliah ya, gue masih SMA kelas 3 lah gitu. Gue nanya, jurusan lu kuliah jurusan apa gitu? Teknik mesin. Oh, terus dia bilang, lu teknik mesin aja gitu. Ntar lu jadi engineer pesawat gitu katanya. Itu seriusan, dia ngomong kayak gitu. Iya seriusan, itu mau lagi sholat Jumat malahan. Wow. Dan terus mau lagi sholat Jumat, terus akhirnya itu salah satu pikiran gue yang oh iya ya, kalau gue teknik mesin gue bisa jadi engineer pesawat gitu. Dan nih kejadian secara sekarang nggak bawa sadar lu mengaminkan. Itu dia. Padahal itu temen gue juga gak deket-deket banget gitu, Jan. Cuman itu salah satu cerita yang berkesan aja buat gue gitu. itu apa ya? Ya hal-hal kayak gitu itu hal yang nggak bisa dijelasin tapi itu ya menarik gitu. Itu dia. Nah, Ya. makanya cuman kemarin Jan kebetulan ada inbox Jangan Dipaksa Podcast tiba-tiba ada notifikasi Jan. Wow. Berarti ada yang ngirim cerita dong, ya gitu dong. Ada yang ngirim cerita. Selain ngirim tagihan ya, sekarang ada yang ngirim cerita. Ngirim tagihan. Ada yang ngirim cerita tentang pengalaman dia, salah satunya switching karir dan gimana kerasnya pandemi ngehantem dia dari di layoff dari pekerjaan dia yang saat itu, Jan. Oke, coba sambil gua buka. Coba sambil lo buka di jangandipaksa.podcast@gmail.com sih, promosi. Oke. Oh iya ada nih. Itu. Ini gua ntar gua lihat dikit. Coba lo pirit Jan, lo pirit dipirit anonim Jan. Iya anonim ya, nggak maksudnya gini gue tadi mau baca emailnya, gue mau baca nama email ya tadi, tapi gue baca dulu, minta dia anonimin ya. Oke. Seru banget ya Jan nih, dia anonimin. Iya. Seru banget. Udah anonim, nggak masalah. Gue coba baca kali ya. Nah, lo coba baca, terus nanti kita bahas. Oke, ini pertama kali ya perdana kita dapat cerita ke email kita.
Jangan dipaksa.podcast@gmail.com. Ini coba gua ceritain. Lu berarti udah ada sempat baca sedikit ya, Dan ya? Gue udah baca semuanya, Jan, dan ini heartwarming banget sih buat gue. Kayak yang nggak tahu tiba-tiba ada cerita ini masuk ke email kita dan nggak tahu rasanya gue jadi ikut terinspirasi gitu sama cerita ini. Oke, langsung gue bacain. Jadi ceritanya gini. Ini mau cerita pengalaman sendiri sih. Mungkin di luar sana ada beberapa yang di posisi gue atau pernah ngalamin apa yang gue alami ya. Oke, ini buat yang denger, ini gue bacain persis sama apa yang di email orang ini ke kita ya. Ya, yang artinya ini bukan ceritanya Ojan gitu. Iya, bukan. Gue ngomong gue bukan artinya gue. Ini gue si yang ceritain si anonim ini. Si Mas siapa ya, Mas Bambang inilah ya. Nanti Bapak dicari, Jan. Jangan anonim aja. Oke. Ya, jadi ini tentang gimana struggle-nya gue ketika kena layoff dari perusahaan di 2020 bulan November. Gue layoff di saat gue lagi menempuh kuliah S1 gue, wow. Yang beruntungnya tinggal sidang aja. Waktu itu gue, salah bacanya, menempuh kuliah S1, gue yang beruntungnya, pada saat itu dia lagi tinggal sidang aja nih. Jadi dia merasa nggak begitu banyak tanggungan. Singkat cerita, after gue lulus sarjana di April 2021, wow, artinya dia lulus. Gue lagi untuk mencari kembali, tapi kenyataannya gue sampai 2022 masih belum kerja lagi. Tabungan makin tipis karena dari planning, paling tidak 6 bulan setelah kena layoff, bisa dapat kerjaan baru. Ternyata tidak. Hahaha, galau banget. Frustasi juga iya. Sedih ya. Tapi ahahaha. Panjang tuh, Jan, emang ketawanya, Jan. Ya. Dari November 2020, gue selain mikir skripsi dan persiapan sidang, gue juga mikir nanti masih bisa bersaing dengan lulusan baru yang di bawah gue atau enggak. Sempat juga mau coba cari beasiswa, ternyata banyak gagal juga dari administrasinya, entah itu nilai TOEFL, nilai IPK atau kesehatan. Gue ngerasa pada 2021 masih bisa bersaing. Ini terbukti karena setiap gue apply ke beberapa perusahaan, masih bisa tembus sampai ke tahap akhir proses. Walaupun gagal terus di akhir. Hahaha. Ini orangnya ceria memasuki ya, bagus loh, dia ada naik turun hidupnya tetap di ahahaha pokoknya. Itu dia, cuy. Memasuki 2022, gue makin galau karena umur makin bertambah, tapi gue masih belum dapat kerjaan tetap. Pernah coba buat usaha sendiri bareng teman-teman, malah kandas karena tidak ada semangatnya dari yang lain. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk cari online course. Gue melihat dari sisi background pendidikan dan pekerjaan gue. Gue bisa mencoba ke dunia startup dan tech industry. Akhirnya ketemu satu online course dengan program yang gue rasa masih relate. Dan gue pede buat ngikutinnya. Singkat cerita, setelah menjalani 3 bulan program bootcamp di Mei sampai Agustus 2022, gue menjadi salah satu student dengan satset, anjay, dengan satset yang paling cepat terima pekerjaannya. Walaupun belum sesuai, kata dia. Karena masih ngincer kerja remote. Tapi gue bersyukur juga karena ini salah satu goals gue, di mana gue bisa matahin stigma lulusan non-TI. TI itu apa sih kan? Teknik informatika ya? Teknik informatika, gitu let's say. Okay, atau di internasional Dota kan mungkin TI. Ya, mungkin. Who knows? Non-TI itu who knows gitu. Ya, pokoknya dia non-TI, berarti dia lulusan non-TI. Si pengirim cerita ini. Dia bisa matahin, gue bisa matahin stigma lulusan non-TI atau background pekerjaan non-tech industry. Bisa juga terjun ke sana kok. Dia membuktikan bahwa dia yang bukan bisa tetap terjun ke dunia yang tech industry gitu. Dia lulusan, gue lulusan D3 teknik mesin dan S1 teknik industri. Sekarang udah bisa memasuki dunia per-startupan. Dia ini aja nih ya, ngebuka identitas juga ya, dikit-dikit gitu loh, Jan. Ya, gue yang lulusan D3 S1 tadi. Oke. Buat teman-teman yang di luar sana, ini ada pesan dari dia nih. Buat teman-teman yang di luar sana, gue cuma mau kasih saran aja nih. Kalau kalian lagi merasa down banget dan struggle,
Coba deh ambil break untuk evaluasi diri. Cari lingkungan baru yang bisa membuat kalian lebih pede dan semangat lagi. Mencoba hal yang baru itu nggak harus jauh-jauh kok. Di internet ada banyak ilmu-ilmu yang bisa kalian ambil dan ikuti. Oh iya, tips juga yang masih new job seeker. LinkedIn itu ajib cuy. Anjay. Anjir. LinkedIn ya? Menarik. LinkedIn. LinkedIn bro. LinkedIn. LinkedIn. Menarik banget. Sorry ya kalau kepanjangan hehehehehe. Tapi karena nama podcastnya jangan dipaksa, akhirnya gue luapin semua. Wow. Gokil. Gue merinding banget tiba-tiba. Terima kasih banyak loh. Itu, yes. Untuk kamu siapapun yang mengirim cerita ini, gak tau, Mhm. gue merinding aja sih. Di ujungnya, apalagi kan karena dia mention podcast kita ya, Jan ya. Yes, jangan dipaksa. Gokil. Wow. Ini berarti dia adalah lulusan D3 teknik mesin dan S1 Betul. industri. Nah, Aha. yang menarik tuh dia S1 menyelesaikan S1-nya berarti tadi tuh dia kondisinya udah layoff dari perusahaan ya. Itu dia, Jan. Karena layoff Di dari November perusahaan 2020. 2020, di saat gue lagi menempuh kuliah S1. Yang beruntungnya tinggal sidang. Oh, oke. Tinggal di tahap akhir ya. Dia lulus sarjana di April 2021. Berarti dia ada Desember, Januari, Februari, Maret. Kurang lebih 4 bulan. Ya, dia jobless. Tapi bisa menyelesaikan kuliahnya. Gokil. Yang gue salut adalah enggak, sebenarnya gue banyak salutnya nih sama cerita ini. Siapapun orangnya, karena pertama di layoff itu berat banget, sumpah. Gue dalam skema hidup gue ya, ngebayangin ketika gue di layoff tuh kacau sih rasanya aja, kacau banget. Apalagi kalau itu pandemi kan, di mana lapangan pekerjaan lagi Nah, susahnya. itu yang lu kebayang gak sih, dia cerita dia di layoff 2020 bulan November loh. Bulan Nah, November itu sudah akhir tahun, yang artinya dia tuh sebenarnya gue nggak tahu sih, mungkin perusahaan banyak yang layoff karyawannya itu nggak nyampe akhir tahun gitu. Gue sih nggak tahu. Soalnya di pikiran gue kayak COVID kan terjadi di awal tahun ya, bulan Maret lah. bulan Dia Maret, tuh betul. survive loh. Dia tuh survive loh dari Maret sampai November gitu, sampai Oktober. Dia survive sampai Oktober, yang mungkin di pikiran dia ngeliat perusahaannya udah pada layoffin karyawannya pada segala macam. Bener. Dia mungkin ngerasa kayak syukurlah gue Aman nih ternyata gitu ya. nggak aman nih, tiba-tiba jeger akhir tahun kena. Itu parah sih, Dan nggak kebayang. kalau dan dia bilang dia itu dia kalau di layoff, tabungan dia tuh paling enggak dia bisa bertahan 6 bulan lah. Sedangkan dia dari November, dan dia tuh di akhir 2021 dia masih nggak dapet kan. Akhirnya dia berani buat Kasihan. banting setir, Jan. Dia berani buat banting setir di akhir tahun. Ih. Ngambil keputusan yang, salah satu keputusan yang menurut gue big banget sih. Banget. Dan apa ya, kayak ya gue entah dia visinya panjang juga atau apa. Ya dia memutuskan bener-bener apa ya, menurut gue sih keputusan dia pun tepat sasaran juga lagi dengan situasi ya. Udah inilah, tahu semua yang denger juga pasti pada ngerti lah kalau istilah industri 4.0 bla 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 gitu, buat yang udah gawe paham lah. Itu kan pasti kan ya, pekerjaan-pekerjaan yang kayak dia pilih ini nih di bagian tech industry gitu tuh kayaknya pasti bakal dar lah pokoknya. Dan dia memilih, bisa dibilang dia mungkin dapat ngambil pilihan yang tepat juga sih untuk ininya dulu ya, untuk step awalnya dia ngambil pilihan yang tepat sih. Keren bro. Wah, Bisa gila sih. gitu ya. Ini juga jadi apa ya? Pertama turut sedih ya. Gue nggak tahu nih pengirimnya siapa, entah temen kita ya, entah temen kita atau bukan. Entah pendengar kamu dari manapun gitu. Terima kasih banyak. Pertama, gue salut banget sama lo, dan ini juga ngasih inspirasi ke gue kalau ternyata ya kita tuh dalam situasi seperti apapun, pada akhirnya kita tetap harus mengambil keputusan gitu, Jan. Dan bukan keputusan yang salah atau benar, tapi tentang keputusan yang akan selalu ngebuat kita buat maju dan cari kemungkinan yang lain. Benar banget. Keputusan yang tepat sesuai dengan kebutuhan lo gitu. Kayak bener, pas banget dia ngambil. Ya semoga aja ini langkah yang tepat buat dia. Kita doain bareng-bareng. Ini benar-benar langkah yang, karena dia kan juga baru banget kan. Dia baru banget selesai bootcamp.
Agustus 2022, baru beberapa bulan yang lalu. Semoga banget sih ini jadi keputusan yang tepat dan ya karirnya, entah karir yang dia pengen atau enggak, tapi paling enggak ya ini sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Gue izin buat ngebaca lagi paragraf terakhir nih yang dia kirim aja nih. Coba bacain lagi. Pesan dari dia ya? Pesan dari dia. Katanya, buat teman-teman di luar sana, gue cuman mau kasih saran aja nih. Kalau kalian lagi merasa down banget dan struggle, coba deh ambil break untuk evaluasi diri, cari lingkungan baru yang bisa membuat kalian lebih pede dan semangat lagi. Mencoba hal yang baru itu nggak harus jauh-jauh kok. Di internet juga banyak ilmunya yang bisa kalian ambil dan ikuti. Kalau lu, hal apa yang bisa lo tarik buat diri lo pribadi dari cerita pendengar kita malam ini, Jan? Ini salah satu hal yang dia ceritain itu bener-bener hal yang kurang lebih pernah gue pikirin mungkin setahun yang lalu kali ya. Pokoknya setahun atau gue lupa, tepatnya kapan gue lupa. Yang pasti gue waktu itu pernah ada pikiran bener-bener sama persis kayak dia. Coba cari course yang apa, yang mungkin gak ada hubungannya sama bidang apa jurusan kita juga, gitu. Jurusan gue gitu. Cuma nggak kejadian di gue gitu. Karena entah ya mungkin terlalu males kali ya atau Bisa jadi. apalah alasan-alasan apapun itu gitu yang endingnya ya gue nggak jadi gitu ya. Tapi syukurnya gue mendapatkan pekerjaan yang ya gue cukup enjoy lah ngejalaninnya, segi job desk-nya kayak gitu. Dulu gue bener-bener pernah ngerasa apa ada di posisi itu, mau coba cari course-course kayak gitulah. Jadi setelah gue baca tadi cukup menampar gue dan Dalam hal? menarik sih. Ya itu tadi, kalau apa ya kayak berani ambil big step-nya itu loh. Gue Itu rasa ke depannya nih, thank you banget nih buat yang ngirim ini, gue jadi kepikiran sesuatu lah buat nyoba sesuatu. Wow. Ya kita lihat nanti lah ya. Kita lihat nanti. Kalau gue aja nih, Lu gimana lu? kalau gue pertama gue nggak tahu ya, tapi gue rasa nggak semua orang bisa punya keberanian buat ambil big move kayak gitu ya. Setuju. Dan dia ngajarin gue secara pribadi kalau ada mau sesuatu yang berubah dalam hidup kita, ya mesti dimulai dari kita sendiri dulu gitu loh. Kita nggak bisa berharap menunggu sesuatu datang dari orang lain gitu, Jan. Emang perubahan itu harus dimulai dari diri kita, dan apapun resikonya ya take the chance gitu loh. Ambil dan jangan disesali. Itu sih kalau gue nangkep dari cerita ini. Kalau dari apa yang lu tangkep tuh garis bawahnya tuh ada di kalimat evaluasi diri. Evaluasi Itu diri. keren sih itu. Gue nggak habis pikir aja sih dia punya pikiran kayak gitu dan Parah sih, parah. berani untuk ngelakuin, dan mungkin sampai tahap sekarang dia bisa dikatakan berhasil ya atas pilihan dia. Menurut gue dia berhasil banget, Jan. Dia berhasil banget dalam apapun gitu loh. Dan gue, siapapun ya, kamu nih yang ngirim cerita ini, ayolah kita cerita lah, kita ngobrol bareng gitu. Gue jadi pengen ketemu. Menarik. Kali ya, lu yang ngirim, dia siapapun lu lah. Kali aja lu ada perkembangan baru sama pekerjaan lu, gimana lingkupnya, lu bisa sharing-sharing lagi. Karena cerita lu kali ini bener-bener, ya menurut gue sih pasti ngasih inspirasi sama banyak orang. Keren. Terima kasih banyak. Kayaknya emang perlu banyak orang yang ngirimin email kita kayak gini deh, Jan. Seru sih, Dan. Ini apa ya, ngebacain cerita kayak gini tuh ya itu sih ya banyak apa yang kita nggak pernah tahu atau mungkin kita pernah pikirin tapi akhirnya jadi nggak kepikiran. Itu dia sih. Kayak gini-gini nih yang seru sih. Buat kalian semua yang masih dengerin sampai sekarang, kalian bisa banget cerita anonim, kita nggak akan buka identitas kalian ya. Apapun kita kalau maupun juga nggak kode apa-apa. apapun. Kalau maupun juga nggak masalah. Oh boleh ya, nggak ada masalah. Tapi intinya tuh apa yang terjadi di Jangan Dipaksa Podcast ya hanya terjadi di Jangan Dipaksa Podcast gitu loh. Anjay. Anjay, keren. Kalian bisa
ngirim cerita kalian apapun kalau secara anonim ntar gue sama Ojan yang bacain itu di jangandipaksa.podcast@gmail.com. Yes, silakan kirim cerita kalian. Silakan kirim. Nggak harus cerita kayak tadi yang ini cerita tuh bener-bener sejujur-jujurnya aja lah, nggak usah dibikin diinspirasi gitu gimana. Enggak maksudnya ya kan kayak kisah hidup lu ya udah kisah hidup lu aja gitu lo. Kalau emang lu bersedia untuk nge-share ke kita, ya sudah, biarkan orang lain yang mendengar, biarkan kita yang baca, yang menilai gitu. Ini seperti apa gitu. Tapi yang pasti nggak usah takut kalau lu mau share. Ya tadi ya, kita nggak akan ngebukain lu siapa, dari mana, nomor telepon lu berapa, kecuali lu mau jualan atau apa kali ya, lu mau jualan ngasih nomor telepon. Boleh. Jan, dari tadi gue nyariin ini bahasa Inggrisnya yang tadi gue bilang, Jan. Ternyata bahasa Inggrisnya tuh what happened in Jangan Dipaksa Podcast, stay in Jangan Dipaksa Podcast. Itu, Jan. Katro. Itu mungkin itu dari kita ya buat menemani malam kalian. Terima kasih banyak. Kita pamit dulu kali aja nih. Oke, kita tunggu cerita-cerita yang lain dari kalian. Jangan lupa dikirim ke email kita, jangandipaksa.podcast@gmail.com, atau follow ke Instagram kita di mana? Di @jangandipaksa_podcast, atau ke Saweria kita di mana aja? saweria.co/jangandipaksa_podcast. Gitu nggak sih? Nah, itu dia. Bener ya? Oh, bener. Gitu. Raidan pamit. Dan Ojan juga pamit. Sampai bertemu di episode Jangan Dipaksa Podcast lainnya. See you guys. See you. Karena dipaksa memang gak baik, jangan dipaksa. Podcast